السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Pada ayat berikutnya, pada ayat yang ke-106 dan 107, Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang nasikh dan mansukh. Qala ta'ala, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam anna Allah lahu mulku as-samawati wal ard. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang kami batalkan, kami hapuskan dari ayat atau kami lupakan dia, maka kami akan datangkan dengan yang lebih baik daripadanya, atau kami datangkan yang seperti itu, yang setingkat, seimbang dengannya. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Tidakkah engkau tahu bahwa Allah atas segala sesuatu maha kuasa? Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard. Tidakkah kalian tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala maha kuasa, menguasai segala sesuatu yang di langit dan yang di bumi. Wa malakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Dan kalian tidak memiliki selain Allah pembela, tidak pula penolong. Berkata Syekh Sa'di dalam tafsirnya Taisir Karim Ar-Rahman, an-nasakh, kata beliau, huwa an-naql. Makna nasakh adalah menukil atau memindahkan. Sebagaimana seseorang yang kerjaannya menyalin tulisan ketika belum ada fotokopi, itu mereka adanya tukang salin, disebutnya dengan nusakh, tukang nasakh. Kitab, kalau ingin memiliki kitab yang sama, dia akan bawa kepada para nusakh, dinasakh, persis sama dengan ini. Itu asal kata dari nasakh. Fa haqiqatun nasakh, tetapi makna hakikat dari nasakh dalam ayat ini adalah naqlul mukallafin min hukmin masyru'in ila hukmin akhar. Maknanya memindahkan seseorang yang mukallaf, para mukallafin ada tentunya manusia-manusia yang terkena beban syariat, dikatakan mukallaf, dipindahkan dari satu hukum kepada hukum lain. Yang tadinya dia berjalan di hukum ini, dipindahkan oleh Allah, engkau berjalan di hukum ini dengan hukum yang lain. Au ila isqatihi, atau dibawa
kepada sesuatu yang sudah dibatalkan. Berarti bisa dua macam. Bisa dari satu hukum dipindahkan pada hukum lain, bisa dari satu hukum dipindahkan pada tidak ada hukum. Artinya batal hukumnya tanpa ada pengganti. Bisa batal dengan diganti sesuatu, atau batal tanpa pengganti. Wa kana al-yahud yunkiruna an-nasakh. Dan Yahud mengingkari adanya nasikh dan mansukh, dan menyatakan tidak mungkin, mustahil atau mustahil ada sesuatu hukum Allah kok tiba-tiba dibatalkan, diganti dengan yang lain. Wa yaz'umuna annahu la yajuz, dan mereka menganggap dengan batil bahwa itu tidak mungkin. La yajuz maknanya tidak mungkin. Wa huwa madhkurun 'indahum fit Taurat, padahal perkara nasikh dan mansukh tersebut dalam Taurat. Fa inkaruhum lahu kufrun wa hawa mahd, maka pengingkaran mereka hanya sekedar pengingkaran kekafiran atau penolakan hawa nafsu. Hanya itu, mahd, murni, tidak memiliki alasan apapun, sekedar penolakan, sekedar tidak percaya, gitu saja. Adapun alasan-alasan mereka adalah alasan-alasan yang sangat-sangat tidak bisa diterima, alasan yang sama sekali tidak bisa dipaham dari sisi apapun. Barakallahu fikum. Yang sejenis Yahudi dari kalangan yang mengaku muslimin adalah Mu'tazilah, para rasionalis yang lebih mengutamakan akalnya. Kata mereka, gak masuk akal, masa Allah menghukumi sesuatu kemudian gak jadi, ganti hukum lain, gak mungkin, mustahil, dan seterusnya. Menyatakan bahwa itu ghairu ma'qul, tidak masuk akal. Demikian pula Yahudi menyatakan dengan kalimat yang hampir sama, gak mungkin Allah menentukan sesuatu tiba-tiba membatalkannya dan menggantinya. Maka Allah bantah dalam ayat ini dengan kalimat yang sangat jelas. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Tidakkah engkau tahu bahwa Allah itu ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Karena Allah maha kuasa, bebas Allah berbuat apapun sekehendaknya. Karena Allah fa'alun lima yurid, maha melakukan apapun yang dikehendakinya. Siapa yang berhak melarang? Kalau Allah ingin mengharamkan hari ini dan menghalalkannya besok, siapa yang berhak protes kalau Allah mewajibkan hari ini kemudian menggugurkannya besok atau lusa? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pada Allah maha kuasa, dan termasuk kekuasaan Allah adalah bebas menghukumi dengan apapun dan merubahnya dengan apapun, menggantinya dengan hukum apapun, bebas bagi Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan itu termasuk qudratullah, termasuk kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah menghalalkan kemudian tidak boleh dirubah, Allah nggak boleh merubah, berarti tidak berkuasa. Iya tak? Berarti terbatas kekuasaannya. Allah maha kuasa untuk melakukan apapun. Qanifidina terjadi di masa Rasulullah SAW. Rasulullah SAW salat menghadap kiblatnya kiblat Yahudi, karena memang asal muasalnya diperintahkan ke sana, mengikuti kiblat yang sebelumnya, yaitu ke Baitul Maqdis. Rasulullah SAW berdoa pada Allah SWT, tidak ingin sama dengan Yahudi. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa aku melihat taqalluba wajhika fis sama. Aku melihat berbolak-baliknya wajahmu ke langit, berdoa, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka kami akan arahkan engkau ke kiblat yang kau ridhoi, kata Allah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Nasih mansukh atau bukan itu? Karena dirubah. Kiblat yang tadi ke Baitul Maqdis dipindah ke Masjidil Haram. Apa komentar manusia? Adapun kaum mukminin menyatakan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Kemarin diperintah ke Baitul Maqdis, sami'na wa ata'na. Sekarang diperintah ke Masjidil Haram, sami'na wa ata'na. Kaum mukminin, kami dengar, kami taat.
Adapun Yahudi menyatakan bagaimana mungkin hukum dirubah-rubah, dibatal-batalkan. Tidak ada itu nasikh wal mansukh. Nggak mungkin ada hukum dimansukhkan, kata mereka. Tidak lain orang itu hanya ingin menyelisihi kita, kata Yahudi. Maksudnya Rasulullah SAW tidak lain kecuali ingin menyelisihi Yahudi, ingin berbeda selalu. Munafik lain komentarnya. Kenapa kau pakai pindah-pindah ini? Yang benar yang mana? Kalau yang benar Baitul Maqdis, kenapa yang benar ditinggal kepada yang salah? Taib, kalau Masjidil Haram adalah kiblat yang hak, berarti selama ini kita salah. Lihat cara berpikirnya munafikin. Yang benar ini kiblat yang mana? Baitul Maqdis atau Masjidil Haram? Kalau Baitul Maqdis kiblat yang benar, kenapa kita tinggalkan kiblat yang benar kepada kiblat yang salah? Kalau ternyata yang benar adalah Masjidil Haram, berarti selama ini kita salah. Selama ini kita salah, baru sekarang benar ini. Ini syubhat yang ditebarkan oleh para munafikin. Adapun orang-orang beriman menyatakan tidak lain ini dari Allah Subhanahu wa taala. Min indillah. Amanna bihi kullun min indi rabbina. Kami beriman karena semuanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau diperintahkan ke Baitul Maqdis, maka itu yang benar. Ketika dirubah oleh Allah ke Masjidil Haram, maka sekarang itu yang benar. Kalau besok dipindah oleh Allah ke Indonesia, juga sama itu yang benar. Kalau turun wahyu. Iya kan? Kemana diperintah, itu yang hak. Selesai. Kenapa kalau berubah-ubah kiblat? Tidak ada masalah. Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Fathamma wajhullah. Kemanapun kamu menghadap, kamu dapati wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah syariat. Dan syariat Allah terserah Allah Subhanahu wa taala. Mau diarahkan kemana oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka Yahudi selalu mencerca dan selalu menyalahkan, termasuk masalah perubahan-perubahan hukum. Fa akhbarallahu ta'ala an hikmatihi fin nasakh. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan hikmah dalam masalah nasakh. Adanya nasikh dan mansukh itu memiliki hikmah. Wa annahu ma yansakh min ayatin aw nunsiha ay nunsiha al-ibad wa tuzilaha min qulubihim na'ti bi khairin minha. Apa hikmahnya? Hikmahnya kalau kami, kata Allah, membatalkan satu hukum atau satu ayat, atau kami menjadikannya lupa, maka kami akan gantikan. Barakallahu fikum. Maksudnya dilupakan adalah dilupakan pada seluruhnya, tiba-tiba hilang. Diriwayatkan oleh Tabrani, dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwa ada dua orang sahabat hafal surat panjang dua-duanya dan saling mengimami di kampungnya. Tiba-tiba suatu malam salatul lail, yang satu membaca lupa, kamu saja, saya lupa. Yang kedua berkata, aku juga lupa. Maka datang pada sahabat yang lain, apakah kamu ingat surat ini? Kami juga lupa. Maka datanglah kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami menghafal ayat, tiba-tiba kami semua lupa. Maka turun ayat ini, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Apa yang kami mansukhkan atau yang kami lupakan, kami akan datangkan dengan yang lebih baik dari itu, atau sama. Gak mungkin lebih jelek, imma sama atau lebih baik. Ini hikmahnya. Berarti hikmahnya adalah dirubah kepada yang lebih baik, minimal sama. Fanuziluha min qulubihim, kami hapuskan dari hati mereka untuk kami datangkan bi khairin minha, au anfa' lakum, atau lebih bermanfaat buat kalian, au mithliha, atau sama dengannya. Yahudi menolak, mengingkari, tidak memiliki alasan apapun yang bisa diterima. Alasan akal juga nggak bisa diterima. Kenapa nggak bisa diterima? Taib, kita tanyakan pada Yahudi, wahai Yahudi, bagaimana hukum pernikahan di zaman Adam alaihi salam? Apakah boleh menikah saudara kandung? Ya terpaksa boleh. Nggak ada orang lain kecuali anaknya
Hawa dan Adam alaysa kadzalik. Secara akal wajar. Saat itu boleh menikah saudara kandung. Hanya saja saudara kembarnya tidak boleh. Kalau lahir kembar laki perempuan, maka yang ini nikah pada yang lain. Kembarannya nikah pada yang lain. Itu syariat di zaman Nabi Adam alaihissalam. Setelah demikian banyaknya manusia, maka dilarang, tidak boleh menikah saudara kandung. Taib. Contoh kedua, dan ini di Taurat ada. Dalam kitab mereka Taurat dikisahkan bagaimana kalian pahami kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukankah Allah perintahkan pada Ibrahim untuk menyembelih anaknya? Apakah itu syariat atau bukan syariat? Syariat. Berarti di zaman Ibrahim alaihissalam boleh menyembelih anak sebagai korban. Dan dimansuhkan oleh Allah sebelum kejadiannya. Falamma tallahu lil jabin, ketika kepala Ismail sudah diletakkan di telenan atau di batu yang untuk menyembelih di sana, dan pisau sudah letakkan di lehernya, ketika akan disembelih, Allah Subhanahu wa taala menyatakan qad saddaqtar ru'ya. Engkau telah membenarkan mimpimu, diterima. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim, maka kami ganti dengan sembelihan yang besar. Karena diganti dengan seekor kibas, ganti. Kamu sudah diterima niatnya. Baik. Dan pada kalian sendiri terjadi nasikh dan mansukh ketika Allah katakan fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum, bertaubatlah kalian kepada Allah dan saling bunuhlah kalian. Maka mereka saling bunuh. Terjadi apa enggak terjadi? Terjadi. Dibatalkan atau tidak dibatalkan? Bahkan pada sesaat setelah itu dibatalkan. Allah katakan cukup, berhenti, dibatalkan oleh Allah Ta'ala. Kalian sudah diterima taubatnya, padahal belum semuanya melakukan, baru sebagian saja. Dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk menguji mereka, apakah mereka mentaati perintahnya. Juga kalian tahu dalam kitab Taurat kalian bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang menghormati bapaknya dan ibunya, atau menghormati dia dengan sujud. Aku mimpi ada 11 bintang dan matahari sujud kepada aku. Dan ternyata ta'wil mimpinya adalah Yusuf sebagai penguasanya dan semua saudara yang 11 sujud kepadanya sebagai penghormatan. Sebagaimana Allah perintahkan pula para malaikat untuk sujud pada Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika kami perintahkan kepada para malaikat sujudlah kepada Adam, maka semua mereka sujud pada Adam, illa iblis, kecuali iblis. Tapi berarti syariat saat itu boleh sujud penghormatan kepada seseorang. Tapi dalam syariat kita, dalam syariat mereka, dalam syariatnya Yahudi sudah nggak boleh penghormatan dengan sujud. Dan dalam Quran dikatakan la tasjudu lisyamsi wala lilqamari, fasjudu lillahi alladzi khalaqaha. Jangan sujud pada matahari, jangan sujud pada bulan, tapi sujudlah pada Allah yang menciptakannya. Dan masih banyak lagi bukti-bukti yang mereka ketahui dalam kitab Taurat mereka, adanya perubahan-perubahan hukum yang memang harus seperti itu secara hikmah, aqlan wa syar'an wa fitratan. Sebagaimana Nuh alaihi salam dan kaum muslimin yang bersamanya dalam sebuah perahu ketika mendarat dihalalkan untuk memakan apa saja, semuanya binatang halal, nggak ada yang haram, karena kondisi saat itu mengharuskan hikmah untuk menghalalkan semuanya. Sampai kemudian datang perubahan di masa-masa berikutnya untuk tidak boleh memakan yang haram, disebutkan ini dan ini dan ini. Kembali kepada kitab. Fadalla ala anna an-naskha la yakunu li aqli maslahatin lakum minal awal. Maka ini menunjukkan bahwa nasikh dan mansukh la yakun li aqli maslahah, tidak mungkin terjadi untuk satu maslahat yang lebih jelek, enggak mungkin. Pasti lebih baik atau sama. Lianna fadlahu ta'ala yazdad, karena fadilah dari Allah selalu bertambah, tidak pernah berkurang. Khususan ala hadhil ummah, khususnya pada umat ini. Kalau diganti pun pasti kepada yang lebih hikmah, lebih baik.
allati sahala 'alaiha dinaha ghayat tashil, yang Allah mudahkan bagi umat ini agamanya dengan semudah-mudahnya. Wa akhbara anna man qadaha fin naskhi faqad qadaha fi mulkihi wa qudratihi. Maka siapa yang menyatakan tidak mungkin ada nasikh dan mansukh, berarti dia meragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah berkuasa mutlak. Dan di antara bukti kemutlakan kekuasaan Allah adalah Allah bebas untuk menghalalkan apa yang dikehendakinya dan mengharamkan apa yang dikehendakinya dan mengganti apapun yang dikehendakinya. Yang halal jadi haram dan haram jadi halal, itu semua hak Allah mutlak. Kapan Allah halalkan, kemudian Allah haramkan, kapan Allah haramkan, kemudian Allah halalkan, semuanya hak Allah Subhanahu wa taala yang mutlak. Maka siapa yang menganggap tidak mungkin dan tidak boleh, berarti dia tidak yakin dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Bukankah engkau tahu, tidakkah kau tahu bahwa Allah atas segala sesuatu maha kuasa, maha berkuasa, bebas bagi Allah Subhanahu wa taala. Alam ta'lam annallaha lahu mulku samawati wal ard. Tidakkah engkau tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kerajaan langit dan bumi seluruhnya? Fa idza kana malikan lakum mutasarrifan fikum tasarrufal malik al-barr ar-rahim fi aqdarihi wa awamirihi wa nawahihi kama annahu la hajar alaihi fi taqdirihi ma yaqdiruhu ala ibadihi min anwa'it taqdir kadzalika la ya'tarid alaihi fima yashra'uhu li ibadihi min al-ahkam. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, sebagaimana malikan lakum, sebagaimana seorang pemilik, raja yang menguasai, yang berhak untuk berbuat apapun di bawah kekuasaannya, sebagaimana seorang raja yang baik, yang penyayang dan menentukan ketentuan-ketentuan, memerintahkan perintah-perintah, melarang larangan-larangan, maka bagaimana pendapat kalian? Apakah boleh bagi penguasa tadi untuk berubah? Yang boleh jadi tidak boleh, tidak boleh jadi untuk hikmah, ya wajar. Taib, ini namanya bukan persamaan, bukan permisalan, tetapi ini namanya al-aula atau qiyasul aula. Yang kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, bahwa tidak boleh mengkiaskan Allah dengan makhluk kecuali dengan qiyasul aula. Apa qiyasul aulawi? Qiyas aulawi adalah kalau pada kekuasaan yang kecil saja pada makhluk pantas bagi dia bebas untuk berubah, apalagi yang memiliki kekuasaan yang lebih besar, yang lebih mutlak, yang tidak ada satupun yang di atasnya. Itu maknanya. Barakallahu fikum. Itu boleh. Sebagaimana qiyas aulawi yang dipakai oleh para ulama ketika berbicara tentang asma dan sifat. Kalau pada manusia itu sebagai sifat kemuliaan, maka bagi Allah lebih sempurna lagi. Manusia yang buta dan manusia yang bisa melihat, mana yang lebih sempurna? Melihat, maka Allah lebih sempurna lagi penglihatannya. Manusia yang tuli dengan manusia yang mendengar, mana yang lebih mulia? Yang mendengar. Tapi Allah lebih dari itu, lebih mendengar lagi. Sampai mereka berkata, yang bisu dengan yang berbicara, mana yang lebih sempurna? Yang berbicara, tapi maka Allah lebih sempurna lagi untuk menegaskan bahwa Allah memiliki sifat kalam. Allah memiliki sifat kalam, lebih sempurna lagi, tidak seperti makhluk, tapi lebih sempurna, lebih sempurna. Yaliqu bi jalalihi, sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan ketinggiannya, sesuai dengan kemuliaannya, tidak sama dengan makhluknya. Maka dikatakan kadzalika la ya'tarid alaihi fima yashra'. Demikian pula Allah yang Maha Kuasa enggak akan ada yang bisa menghalanginya kalau Allah ingin mensyariatkan sesuatu dan kemudian menggantinya, mengharamkan sesuatu kemudian menghalalkannya, atau menghalalkan sesuatu kemudian mengharamkannya. Awalnya Allah biarkan para sahabat masih meminum khamr. Mereka bertanya-tanya, bagaimana ini hukumnya? Allah hanya menurunkan tentang masalah ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya lebih jelek daripada
manfaatnya. Atau dikatakan sebelum itu, la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan dekati salat dalam keadaan kamu mabuk. Ada terkesan haram? Belum. Hanya menyatakan la taqrabus shalah wa antum sukara. Kalau kamu sedang mabuk jangan salat. Atau ketika kamu mau salat jangan mabuk. Jangan dekati salat ketika dalam keadaan mabuk, maknanya hendaklah cari waktu yang pas. Sehingga para sahabat waktu itu yang masih minum khamr setelah Isya, setelah itu tidur. Bangun pagi sudah hilang sakrannya. Setelah itu masih tidak puas beberapa abqari, seorang yang jenius, yaitu Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, bagaimana hukumnya khamr ini? Turun lagi yang lebih tegas. Sampai turun yang paling tegasnya, innamal khamru wal maisiru wal azlam rijsun min amali syaitan. Sampai pada ayat fahal antum muntahun, apakah kalian mau berhenti? Maka semuanya berhenti. Sampai dikatakan oleh seorang sahabat, seorang rawi, bahwa aku melihat gang-gang kota Madinah becek dengan khamr. Setiap orang membuang khamrnya. Ada yang di botolnya, yang di tongnya, yang di semuanya, sehingga banjir becek di mana-mana khamr dibuang. Dan mereka berkata, intahaina, intahaina. Kami selesai. Kami berhenti. Itu banyak hikmah di dalamnya. Dan termasuk nasikh dan mansukh ala qaulis salaf, ala qaulil mutaqaddimin, lebih a'am daripada ucapan mutaakhirin. Kalau ucapan mutaakhirin yang namanya nasikh dan mansukh hanya definisinya secara fiqh adalah naskhu, atau dengan bahasa raf'u hukmin syar'iyyin bi hukmin syar'iyyin mutaakhir. Itu definisi nasikh mansukh menurut para fuqaha yang mutaakhirin. Terbatalkannya satu hukum syar'i dengan hukum syar'i yang belakangan. Terbatalkannya satu hukum syar'i yang lebih dulu oleh hukum syar'i yang belakangan. Tetapi ternyata al-istilah al-mutaqaddimin, istilahnya para sahabat, para tabi'in, kalau menyatakan mansukh itu banyak maknanya. Termasuk yang tadinya umum dikhususkan, itu juga mansukh. Yang tadinya mutlak kemudian datang muqayyadnya atau taqyidnya, itu juga mansukh. Yang tadinya mujmal datang tafsirnya, mufassar. Ini juga dikatakan mansukh. Mereka menyatakan qad nusikh, telah dibatalkan, yakni ta'mimnya dengan takhsis. Telah dibatalkan itlaqnya, kemutlakannya dengan taqyid. Telah dibatalkan keijmalannya dengan tafsir, dengan yang mufassar. Ini barakallahu fikum istilah saja. Tetapi di belakangan sudah dibedakan. Yang ini berbeda dengan yang ini. Tetapi barakallahu fikum semua itu bisa dikatakan nasakh karena memang ada sisi pembatalan. Tadinya umum, tapi tiba-tiba khusus buat ini saja. Tadinya mutlak, pokoknya bebaskan budak. Tiba-tiba datang ayat lain, budak yang mukmin, ada keterangan mukmin, dikhususkan atau qayyad, diikat dengan syarat mukminah. Dan itu semua termasuk nasakh, dan itu diterima oleh para ulama, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan para ulama setelahnya, para fuqaha, dengan tidak ada penolakan sedikit pun syar'an wa aqlan wa fitrah. Secara syariat mereka tidak menolak, secara akal juga mereka mengatakan ya wajar, tidak ada yang menolak, illa kecuali haula'id dhullal, mereka orang-orang sesat dari kalangan Mu'tazilah dan juga dari kalangan Syiah Rafidhah. Sebagaimana dalam tafsir mereka, tafsir Tabatabai, mereka menyatakan tidak ada nasikh dan mansukh. Tinggal kita bacakan bagaimana dengan ini. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha. Berarti engkau menentang ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya wajar bagi Syiah, karena mereka memiliki Quran sendiri. Bisa jadi mereka sudah hapus ayat tersebut. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Wa qala rahimahullah, berkata Syekh Sa'di rahimahullah, fal 'abdu mudabbir musakhkhar tahta awamir rabbih
Maka seorang hamba diatur, seorang hamba dijalankan di bawah perintah-perintah Rabbnya, diniyah wal qadariyah. Perintah-perintah Allah secara diniyah adalah syariat. Ini halal, ini haram, ini boleh, ini enggak boleh. Sedangkan perintah-perintah Allah qadariyah adalah apa yang ditakdirkan oleh Allah. Famalahu wal i'tirad. Maka ada apa mereka dengan protes? Ini kenapa mereka protes? Allah berkuasa untuk mengatur seluruh makhluk-makhluknya, seluruh hamba-hambanya, dengan aturan qada wal qadar dan aturan syar'i, dua-duanya, syar'iyah wal qadariyah. Syariat Allah yang ngatur, takdir Allah yang ngatur. Kenapa kalian protes? Famalahu wal i'tirad. Ada apa dengan i'tirad? Kenapa mereka protes? Wa huwa aidan waliyyu ibadihi. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah walinya para hamba-hamba ini dan penolong para hamba-hamba. Fayatawallahum fi tahsil manafi'ihim. Maka Allah Subhanahu wa taala lah yang menolong mereka atau memberikan kepada mereka manfaat-manfaat. Wa yansuruhum, dan menolong mereka fi daf'i madarrihim, dalam menolak kejelekan-kejelekan. Famin walayatihi lahum, dan diantara perlindungan Allah pada mereka, Allah syariatkan untuk mereka hukum-hukum. Allah syariatkan untuk mereka hukum-hukum. Ini untuk membela mereka, menjaga mereka, melindungi mereka. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma taqtadhihi hikmatuhu wa rahmatuhu bihim. Apa yang merupakan konsekuensi dari hikmah Allah Subhanahu wa taala? Kalau ternyata Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya melihat ini harus dirubah, maka Allah akan rubah. Dan bukan berarti Allah memiliki sifat bada. La'anallahu al-yahud wa la'anallahu man yushbihu al-yahud. Semoga Allah melaknat Yahudi, dan semoga Allah melaknat satu aliran yang mirip dengan Yahudi, yaitu aliran Syiah Rafidhah. Mereka menyatakan enggak ada nasikh dan mansukh. Ketika kita sebutkan dalilnya dan mansukh, mereka berkata berarti Allah memiliki sifat bada, kata mereka. Tahu sifat bada? Sifat bada itu sifat baru tahu. Tadinya enggak kepikir, tiba-tiba kepikir. Oh iya ya, ini harusnya gini, jangan begitu. Oh iya ya, salah, ini harus dirubah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Na'udzubillah min kufrihim. Ucapan mereka sungguh-sungguh sangat mirip dengan Yahudi. Selalu mempermainkan agama dan selalu mencerca Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bahwa sekarang hukumnya halal dan sebentar lagi akan diharamkan. Allah Maha tahu bahwa sekarang hukumnya begini dan sebentar lagi akan dibatalkan oleh Allah sendiri. Allah Maha tahu. Saat ini hukumnya demikian, tapi Allah sudah merencanakan bahwa ini akan dimansuhkan pada saatnya. Jangan dikira bahwa itu berarti Allah memiliki sifat bada seperti ucapan Yahudi berpakaian Islam, yaitu Syiah Rafidhah. Qala wa man ta'ammala ma waqa'a fil Qur'an was sunnah minan naskhi. Siapa yang memperhatikan apa yang terjadi dalam Quran dan sunnah dari masalah nasakh, maka dia akan tahu. Bidzalik, dengan itu hikmah Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada hamba-hambanya. Sebagaimana apa yang terjadi tadi pada masalah khamr, menurut istilah mutaqaddimin itu juga mansukh. Tapi kita lihat tampak rahmat Allah dan kasih sayang Allah. Bagaimana khamr? Jangan dekati salat kalau antum sedang mabuk. Kemudian dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Setelah itu rijsun min amali syaitan. Tampak hikmah dari Allah, rahmat Allah, wa isalihim ila masalihihim, dan Allah mengantarkan mereka kepada maslahat-maslahat mereka min haitsu la yash'uruna, tanpa mereka merasa kalau itu Allah merahmati mereka, memberikan kasih sayang pada mereka. La yash'uruna bi lutfih. Kadang-kadang mereka tidak merasakan kasih sayang Allah dan kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, ayat berikutnya menyatakan, alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Tidakkah kau tahu bahwa Allah menguasai langit dan bumi? Dan tidaklah kalian memiliki selain Allah yang membela dan yang menolong.
Artinya barakallahu fikum, apa yang Allah batalkan, apa yang Allah ganti, apa yang Allah rubah adalah untuk kasih sayang kalian, untuk menolong kalian, untuk menjaga kalian. Semestinya kita bersyukur, alhamdulillah adanya nasikh dan mansukh. Kalau tidak ada akan terjadi kekacauan. Apa yang menjadi hukum di zaman Nabi Adam, bolehnya menikah saudara kandung, dihalalkan sampai sekarang, hancur ya, turunan. Demikian pula hukum bertaubat dengan saling bunuh, kalau tidak dibatalkan, mengerikan sekali. Nggak akan sanggup kalian. Dan kalian dan kita semua berdoa, la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan timpakan pada kami apa yang kami tidak sanggup memikulnya. Atau wala tuhammilna, atau kalimat, ya Allah jangan berikan pada kami sesuatu yang berat yang pernah kau berikan pada umat-umat terdahulu. Ada nggak doa itu? Dikabulkan. Kenapa protes? Dikabulkan oleh Allah SWT. Wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Ya Allah, jangan timpakan atau jangan berikan pada kami satu beban yang berat yang pernah kau berikan pada umat-umat yang terdahulu. Dikabulkan oleh Allah, dibatalkan hukumnya. Isran tadi, yang berat tadi, yang merupakan aghlalan, merupakan belenggu pada Bani Israel, dibatalkan. Harusnya bersyukur, alhamdulillah. Rahmatan lil ibad, kasih sayang kepada para hamba.